Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Anissa dalam rangka pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai bab baru nih. Setelah kemarin kita membahas mengenai bab kongruensi dan kesebangunan pada bangun datar. Nah, sekarang kita akan membahas bab baru, yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang dimana pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita ada 5 nih. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan bangun ruang sisi lengkung itu seperti apa, lalu jenis-jenisnya seperti apa. Nah, lalu yang kedua itu adalah pengertian unsur-unsur dan jaring-jaring dari tabung. Lalu perluas permukaan tabung, karena ada luas permukaan pasti ada volume tabung. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan tabung. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung saja ke materinya. Nah, oke, sekarang coba kalian lihat perbedaan dari gambar-gambar yang tertera. Nah, di sini ada satu gambar kubus, balok, dan juga ada prisma. Lalu di sini 5 ya. Lalu di sini ada tabung, ada kerucut, dan ada bola. Nah, dari gambar-gambar ini coba kalian perhatikan apakah terdapat perbedaan. Nah, perbedaannya itu terdapat pada sisi-sisinya. Kalau misalkan kelompok gambar yang di kiri itu sisi-sisinya datar ya. Kalau misalkan yang sebelah kanan itu sisi-sisinya melengkung ya. Nah, maka dari itu di sini ada 2 perbedaan. Yang pertama itu yaitu sisi datar, dan yang kedua ini adalah sisi lengkung. Nah, ya. Jadi kedua ini itu adalah bangun ruang, tapi dibedakan dari bentuk sisinya. Nah, tadi yang tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kan apa itu bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini adalah suatu bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk melengkung. Nah, lalu kalian di sini bisa lihat ya, untuk bangun ruang sisi lengkung ini, nah ini ada 3 ya. Nah, ada kerucut, ada tabung, dan ada juga bola. Dari ketiga macam bangun ruang sisi lengkung ini ada satu persamaan. Persamaannya yaitu memiliki bentuk yang sama-sama berbentuk lingkaran. Nah, karena masing-masingnya memiliki bentuk lingkaran, maka ada suatu hubungan antara diameter dengan jari-jari. Ya, di sini karena di sini memiliki suatu lingkaran, maka memiliki diameter gitu ya. Di sini hanya mengingatkan materi lingkaran ya. Jadi ada hubungannya. Pada bangun ruang sisi lengkung pasti akan selalu ada diameter dan juga jari-jari, yang dimana diameter itu adalah setengah dari jari-jari. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Maka kalau misalkan diameter itu 2 kali panjang jari-jari. Dan untuk lingkaran pasti ada yang namanya pi. Nah, pi ini bernilai 22/7 atau 3,14. Mengapa berbeda di sini? Digunakannya peruntukannya. Kalau 22/7, kalian harus melihat jari-jari atau diameternya yang kelipatan 7. Nah, kalau yang 3,14 itu yang bukan kelipatan 7. Begitu. Paham ya untuk dasarnya dulu bangun ruang sisi lengkung ini. Nah, lalu yang akan kita bahas selanjutnya, yang pertama itu ada mengenai tabung. Nah, apa sih itu tabung? Oke, ini contoh gambarnya ya, tabung. Nah, jadi
tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki bidang alas dan bidang atas, ya. Bidang alas dan bidang atas berbentuk lingkaran yang sejajar dan juga kongruen. Nah, berarti yang sejajar juga memiliki panjang ataupun lebarnya sama, ya, karena kongruen. Lalu untuk bidang sampingnya yang ini nih adalah berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kita buka ini akan berbentuk persegi panjang. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari tabung. Pada tabung ini memiliki unsur-unsurnya apa aja sih? Nah, kita perhatikan terlebih dahulu gambar dari tabung di sini, ya. Oke. Nah, yang pertama kita memiliki sisi alas atau sisi bawahnya yang ini nih, yang berbentuk lingkaran, ya. Nah, kalau gambar ini lingkarannya ini nih. Nah, yang berpusat pada titik pusat P. Lalu setelah ada sisi alas, pastinya akan ada sisi tutup atau sisi atas, ya. Sisi atas yang ini berbentuk suatu lingkaran, dan kalau pada gambar ini sisi atasnya itu yang suatu bentuk lingkaran dengan titik pusat F, gitu ya. Nah, setelah itu pastinya akan ada selimut tabung atau sisi samping yang ini nih, ya. Ini sisi samping ini dinamakan dengan selimut tabung, ya. Nah, lalu setelah itu ada diameter alas. Nah, diameter alasnya kamu lihat lingkaran yang ada pada sisi alas. Nah, diameternya itu adalah garis tengah yang membelah lingkaran tersebut menjadi dua sama besar. Maka dari itu di sini diameter alasnya itu adalah ruas garis AB, gitu ya. Nah, karena adanya diameter maka ada jari-jari, ya. Dari jari-jari alas ini yaitu ruas AE dan ruas EB, ya, setengah dari diameter. Setelah diameter alas pastinya ada yang namanya diameter tutup. Karena tutup dari tabung ini sama-sama berbentuk lingkaran, maka diameternya itu adalah DC, garis DC ini. Sorry, kita hapus dulu supaya kelihatan, ya. Nih, garis DC ini adalah diameter sisi tutup atau sisi atas, dan untuk jari-jarinya itu ruas garis DF dan juga FC, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya tinggi tabung. Nah, tinggi tabung itu yang mana? Tinggi tabung itu yaitu garis yang terbentuk dari ujung sisi atas ke sisi alas. Nah, berarti di sini tingginya itu dari titik F ke titik E, atau titik D ke A, dan atau juga titik C ke B. Itu adalah tinggi tabung. Nah, itu adalah unsur-unsur dari tabung. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah jaring-jaring dari tabung. Jaring-jaring itu apa? Nah, jika suatu tabung kita buka, kita belah, ya, masing-masing sisinya akan membentuk suatu jaring-jaring. Nah, kalau misalkan suatu tabung dibelah dan direntangkan akan membentuk seperti ini, ya, terdiri dari tutupnya yang berbentuk lingkaran, lalu selimutnya atau sisi lengkungnya ini kita buka dan kita rentangkan akan berbentuk persegi panjang. Lalu sisi alasnya juga kalau misalkan kita buka akan membentuk suatu lingkaran. Nah, ini adalah jaring-jaring dari
tabung gitu. Nah, setelah kita tadi tahu apa itu tabung, bagaimana bentuknya, lalu unsur-unsurnya apa saja, dan jaring-jaring dari tabung itu seperti apa, di sini kita akan membahas mengenai luas permukaan tabung. Nah, kita mulai masuk nih ke rumus-rumusannya. Untuk luas permukaan tabung, ya, kita peroleh dari mana? Nah, kita ingat lagi, tabung itu memiliki 3 sisi, yaitu sisi atas, sisi selimut, dan juga sisi alas. Nah, karena ada 3 sisi ini, maka luas permukaannya itu adalah jumlah dari ketiga luas sisi tersebut. Nah, maka dari itu untuk luas permukaan tabung adalah luas tutup ditambah luas selimut ditambah luas alas. Nah, untuk luas tutup, tutupnya lingkaran berarti luas lingkaran. Nah, luas selimut itu berbentuk persegi panjang berarti luas persegi panjang, ya. Lalu alasnya juga berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran. Yang akhirnya untuk rumus luas permukaan tabung itu adalah 2 kali luas lingkaran ditambah dengan luas persegi panjang. Nah, kalau misalkan kita sederhanakan, maka rumus luas permukaan tabung itu menjadi seperti ini. Luas sama dengan 2 VR kuadrat ditambah 2 VRT. Atau yang lebih sederhana lagi, rumusnya menjadi 2 PR dikali R ditambah T, yang dimana untuk P nya itu adalah 22/7 atau 3,14, R itu adalah jari-jari, dan T itu adalah tinggi dari tabung tersebut. Ya, pokoknya harus selalu ingat bahwa P itu nilainya 22/7 atau 3,14, ya. Pokoknya itu harus diingat karena tidak akan berubah, ya. Dan yang digunakannya itu tergantung apanya? Tergantung nilai dari jari-jari tersebut. Kalau kelipatan 7, mending menggunakan yang 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, maka gunakan yang 3,14. Tuh. Setelah luas permukaan, apa yang akan kita bahas? Yaitu mengenai volume tabung. Nah, contoh soalnya nanti ya kita bahas setelah kita mengetahui rumus volume tabung. Tadi rumus untuk luas permukaan tabungnya sudah. Oke, volume tabung ini kita dapatkan dari pendekatan volume prisma. Nah, untuk volume prismanya kita telah bahas di kelas 8. Masih ingat nggak nih? Nah, jadi untuk rumus volume tabung itu adalah luas alas dikali dengan tinggi. Ya, untuk alasnya itu adalah berbentuk lingkaran, maka untuk luas alasnya itu adalah luas lingkaran yang dimana rumusnya adalah VR kuadrat dikalikan dengan tinggi. Jadi rumus volume tabung itu adalah VR kuadrat T, yang dimana P nya itu 22/7 atau 3,14, R nya itu adalah jari-jari, dan T nya itu adalah tinggi. Nah, kalian bisa sekarang udah tahu nih ya rumus luas permukaan dan rumus volume dari tabung. Nah, maka dari itu mari kita bahas contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini hitung luas dan volume permukaan tabung yang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama tentunya kita harus menulis dulu yang diketahuinya apa saja supaya tidak bingung ya bolak-balik lihat soal. Nah, yang di sini yang diketahuinya itu jari-jari atau R, yaitu 7 cm, dan tingginya atau T itu adalah 10 cm. Nah, langsung aja nih untuk
luas permukaan tabung, rumusnya 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R kali T. Oke, tinggal kamu masukkan angkanya. 2 pi-nya kita lihat R-nya itu berapa. R-nya itu adalah 7, berarti kita gunakan yang 22/7 supaya lebih memudahkan ya. R kuadrat berarti 7 kuadrat ditambah 2 dikali pi-nya 22/7, R-nya adalah 7 dan T-nya adalah 10. Nah, tinggal kamu hitung deh kalau sudah seperti ini ya. 7 kuadratnya kamu hitung dulu, 7 kali 7 gitu. Oke, selanjutnya di sini, nah 7 yang ini kamu bagikan dengan 7 yang ini. 7 bagi 7 itu adalah 1. Nah, sehingga di sini 2-nya kamu tulis lagi, tinggal yang 22 kan, karena yang 7-nya udah kamu bagi gitu ya. Tulis lagi 22. Nah, 7 bagi 7 adalah 1. Di sini tulis 1 dan di sini tulis 7. Sama halnya dengan ini. 7 dibagi 7 adalah 1. Maka 2 dikali 22 ya. Lalu di sini 7 bagi 7 adalah 1. Lalu tulis lagi 10. Oke, tinggal kamu hitung. Nah, untuk luasnya 2 kali 22 dikali 1 dikali 7 adalah 308, ditambah jumlahkan lagi 2 kali 22 dikali 1 dikali 10 adalah 440. Tinggal kamu tambahkan, maka luas permukaannya itu adalah 748 cm persegi atau pangkat 2. Kenapa di sini ada pangkat 2-nya? Karena ini adalah menghitung luas permukaan. Pokoknya kalau misalkan luas berarti satuannya harus menggunakan pangkat 2 atau persegi. Oke, maka dari itu untuk luas permukaan tabungnya adalah 748 cm persegi. Sekarang kita hitung volumenya. Rumus volume tadi apa? Rumus volumenya adalah pi R kuadrat T. Nah, di sini tinggal kamu masukkan angkanya juga. Pi-nya itu 22/7 karena R-nya adalah 7 ya. Nah, 7 kuadrat dikali dengan 10. Lalu di sini tinggal kamu hitung ya. 7 kuadratnya menjadi 7 kali 7. Lalu di sini kamu bagikan ya, hasilnya adalah 1. Lalu tinggal kamu hitung 22 dikali 1 dikali 7 dikali 10. Hasilnya adalah 440. Nah, maka dari itu volume dari tabung tersebut adalah 440 cm kubik. Nah, kalau tadi untuk luas permukaan satuannya itu dipangkatkan 2 ya. Kalau untuk volume satuannya dipangkatkan dengan 3 gitu. Nah, maka dari itu tabung yang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm memiliki luas permukaan tabung sebesar 748 cm persegi dan volumenya memiliki besarannya 440 cm kubik. Nah, selesai deh. Mudah kan ya? Selanjutnya kita ke contoh soal yang satu lagi. Ya, di sini ada tabung yang diameternya 6 cm dan tingginya 7 cm. Nah, kalau tadi diketahui jari-jari, yang ini diketahui diameter. Nah, hitunglah luas dan volume dari tabung tersebut. Cara mengerjakannya masih sama seperti contoh soal sebelumnya. Yang pertama kita lakukan adalah menulis diketahuinya supaya memudahkan kalian agar tidak bolak-balik melihat soalnya. Nah, di sini yang diketahuinya itu adalah diameter.
yaitu 6 cm. Kalau diameternya 6 cm, maka jari-jarinya tinggal kamu bagi 2, yang akhirnya kita dapatkan jari-jarinya adalah 3 cm. Oke, lalu tingginya itu adalah 7 cm. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan saja ke dalam rumus luas permukaannya. Ya, kita gunakan yang rumusnya itu 2pi dikali R dikali dengan R ditambah dengan T, dimana pi-nya itu kita gunakan yang 3,14. Kenapa? Karena di sini R-nya adalah 3 cm, yang dimana 3 itu bukan kelipatan 7. Oke, 2pi nya 3,14, R nya 3, lalu R nya 3 juga ditambahkan dengan tinggi yaitu 7. Kamu jumlahkan dulu 3 yang di dalam kurung, 3 tambah 7 gitu. Karena yang di dalam kurung itu yang harus didahulukan, ya. 3 tambah 7 adalah 10, maka tinggal kamu hitung nih di sini, ya. 2 dikali 3,14 itu adalah 6,28. Lalu 3 dikali 10 adalah 30. Tinggal kamu kalikan. 6,28 dikali 30. Ini 6,28 dikali 30 yaitu 188,4 cm persegi atau pangkat 2, karena di sini adalah luas permukaan. Lalu selanjutnya kita tinggal hitung saja volumenya. Ya, ingat rumusnya itu adalah pi R kuadrat T, yang dimana pi-nya 3,14, R-nya adalah 3, maka 3 pangkat 2, dan T-nya adalah 7. Ya, tinggal kamu hitung 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 nih. 3 kali 3 adalah 9. Oke, tinggal kamu hitung saja. 3,14 dikali 9 dikali 7, hasilnya adalah 197,82 cm kubik. Nah, selesai. Maka dari itu, suatu tabung yang diameternya 6 dan tingginya adalah 7 cm memiliki luas permukaan sebesar 188,4 cm persegi dan besar volumenya adalah 197,82 cm kubik. Selesai deh. Mudah sekali kan? Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan tabung. Nah, kalau sudah judulnya menyelesaikan masalah nyata, maka di sini akan ada satu soal cerita, ya, yang berkaitan dengan tabung. Di sini diketahui suatu bak penampungan air berbentuk tabung dengan diameter 70 cm dan tinggi 90 cm. Bak tersebut diisi dengan air hingga penuh selama 33 menit. Nah, yang ditanyakan berapa debit air yang digunakan untuk mengisi bak tersebut. Nah, debit air itu adalah bertambahnya air dihitung per menit. Penyelesaiannya di sini kamu harus menuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Nah, yang pertama diketahui itu adalah diameter adalah 70 cm. Nah, ya, karena ini berhubungan dengan air, ya, yang dimana air itu pasti selalu satuannya adalah liter, kamu tidak bisa menggunakan cm. Kamu harus rubah dulu ke dalam dm atau desimeter, ya. Kamu berarti untuk mengubah ke dalam desimeter itu tinggal kamu bagi 10 karena turun satu tangga, ya. 70 dibagi 10 adalah 7 desimeter. Karena kita punya diameternya adalah 7, maka jari-jarinya adalah 3,5 karena 7 dibagi 2. Nah, lalu di sini yang diketahui selanjutnya adalah
tingginya 90 cm. 90 cm itu sama dengan 9 desimeter. Nah, yang ditanyakannya debit air. Oke, untuk pengerjaannya kita harus hitung dulu volume dari tabung tersebut. Rumusnya VR kuadrat T. V-nya kita pakai 22/7 karena R-nya itu 3,5 ya. Nah, lalu di sini R-nya itu adalah 3,5 pangkat 2 dikalikan dengan 9. Oke, lalu kamu kalikan lagi 12,25 dikali 9 ya, hasilnya 110,25 dikalikan lagi dengan 22/7, hasilnya adalah 346,5 liter. Kita sudah punya volume tabung. Nah, kita sudah punya besar dari volume tabung, tinggal kita hitung debit airnya. Nah, untuk mencari debit air, rumusnya itu volume tabung dibagi dengan waktu. Yang dimana volume tabungnya itu adalah 346,5 dan waktunya itu adalah 33 menit. Nah, maka tinggal kamu bagi 346,5 dibagikan dengan 33. Maka debit dari air tersebut adalah 10,5 liter per menit. Gitu. Mudah kan? Ya. Nah, untuk soal-soal ceritanya itu sebetulnya masih banyak ya, tinggal kamu cari-cari aja dari berbagai sumber, dari buku paket yang kamu punya, dari LKS yang kamu punya gitu ya. Dari internet juga banyak. Nah, untuk materi kali ini mungkin cukup sekian ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan kali ini kita telah membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung yang berbentuk tabung. Nah, Ibu mengingatkan jangan lupa rangkum materinya di buku catatan kalian dan kerjakan tugas-tugasnya ya. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan Ibu kurang maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.